dipersembahkan oleh. Jadi apa yang harus dilakukan masyarakat? Ya pasti mereka masih berada dalam keputusasaan atau jadi pesimis gitu ya Gus. Dengan bantuan-bantuan yang kadang ada, kadang tersendat. Bagaimana Gus Ipul menjelaskan kepada masyarakat apakah mereka harus lebih sabar lagi karena pemerintah terus bekerja atau apa? Apa kira-kira yang bisa lebih menenangkan mereka Gus? Ya kita ajak bareng-bareng. Jadi yang pertama-tama kita ajak bareng-bareng. Kekurangan-kekurangannya di mana? Ya, informasi dari Bupati juga kami terima, juga diterima oleh tim-tim yang lain. Saya ingin menyampaikan bahwa Kementerian Sosial itu bagian dari tim pemerintah, ya, bagian saja dari tim pemerintah. Jadi kami dukungannya di logistik dan penyediaan dapur umum untuk pada masa tanggap darurat. Itu yang kami lakukan sesuai dengan kemampuan yang kami miliki. Dukungan-dukungan logistik misalnya, ya kita menggunakan gudang-gudang yang ada di daerah. Kami punya beberapa gudang di daerah, kita punya buffer stock, mulai dari makanan siap saji, makanan anak, lauk pauk, kasur, selimut, family kit, gitu ya, kitwear, tenda gulung, tenda keluarga, tenda pengungsi, sandang dewasa, sandang anak, ya, tenda induk, dan dukungan penjernih air dan lain sebagainya itu kami punya di beberapa kabupaten kota yang memang kita pergunakan untuk mendukung jika terjadi bencana. Tapi itu jauh dari cukup, jelas itu. Banyak lagi bantuan-bantuan dari instansi lain ya yang bisa jadi lebih besar. Dan kemudian juga dari TNI, Polri, dan juga jadi masyarakat. Setelah itu kami juga buat dapur umum, ya, yang secara keseluruhan di 3 provinsi itu ada 39 dapur umum, menyajikan lebih dari 400.000 porsi setiap hari, ya, yang tentu ini juga belum cukup. Dibantu lagi dengan dapur-dapur umum milik TNI, milik Polri, dan juga milik masyarakat, dapur umum mandiri. Nah, inilah yang mendukung pada masa-masa kedaruratan. Nah, kita terus bekerja dan kita harapkan kalau ada yang kurang-kurang, tolong disampaikan. Misalnya sampai hari ini kami juga mendapatkan surat dari beberapa bupati ya untuk minta dukungan-dukungan. Kami juga dapat daftar kebutuhan-kebutuhan mendesak dari BNPB yang kita bagikan kepada banyak pihak termasuk filantropi untuk bisa turut membantu. Sampai saat ini Gus Ipul sudah berapa anggaran yang dikeluarkan Kemensos untuk warga korban bencana di Sumatera? Kalau dengan kebutuhan dapur umum dan lain sebagainya sudah lebih dari 100 miliar. Sudah lebih dari 100 miliar dan itu terus berkembang ya. Dan sekali lagi saya sampaikan ini bagian kecil dari apa yang sudah diberikan dukungan oleh pemerintah. Ini bagian kecil. Ada satu postingan Gus Ipul mungkin juga sudah melihat yang cukup viral juga dari seorang konten kreator, influencer yang datang ke wilayah Aceh, tepatnya di Desa Babo, Aceh Tamiang. Namanya Axel Christian, kami juga mengundang dia dalam sebuah episode kontroversi. Dan pada saat itu di postingan dia menunjukkan di Desa Babo itu, di lokasi dia, hanya ada satu tenda Kemensos. Dan dia mengkritik kenapa hanya ada satu tenda Kemensos. Penjelasannya bagaimana Gus Ipul? Iya, biasanya kita tadi ya kalau mengirim bantuan itu ada satu paket gitu ya. Yang terdiri dari tadi banyak ada makanan siap saji, ada ini, salah satunya tenda. Tenda itu ada tenda untuk dapur, ada tenda untuk pengungsian, dan juga ada tenda untuk keluarga. Nah itu biasanya nanti kita bekerja sama dengan Bupati, dalam hal ini Dinas Sosial, untuk mendirikan dapur umum, melakukan koordinasi, perencanaan di lapangan, dan lain sebagainya. Itu biasanya kami bersama dengan Dinsos dan nanti didampingi oleh Tagana, Taruna Siaga Bencana. Di sanalah kami kemudian membagikan ya bantuan-bantuan itu sesuai dengan kebutuhan yang ada. Tentu jauh dari cukup. Kebutuhan tenda di sana jauh dari cukup dari
dari tenda yang dikirim oleh Kemensos, ada yang dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, ada yang dari provinsi, ada yang juga dari tempat-tempat lain gitu. Jadi dari kami itu ya memang kita sudah kirim, tapi saya yakin itu jauh dari cukup. Nah, tenda-tenda keluarga itu biasanya diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang membutuhkan. Yang saya dengar katanya memang keluarga itu minta untuk mengumpulkan atau untuk memindah barang-barangnya di rumah, di dalam rumah untuk ditaruh di tenda, sementara rumahnya mau dibersihkan. Itu informasi yang saya terima. Tetapi yang penting bahwa tenda itu adalah mungkin satu dari sekian banyak bantuan yang kita kirim ke sana. Saya ulang lagi, tentu bantuan atau dukungan logistik dari Kementerian Sosial masih jauh dari cukup. Ya. Kalau begitu mencukupkannya itu bagaimana, Gus Ipul? Sinergi. Makanya kalau kami sudah kehabisan misalnya kita biasanya koordinasi dengan BNPB karena kami ini adalah bagian dari BNPB. Ya. Gitu. Jadi kami bagian dari BNPB dan BNPB bisa mengkoordinasikan dengan instansi-instansi yang lain. Baik, Gus Ipul sudah beberapa kali mendampingi Presiden Prabowo untuk melihat langsung ke wilayah-wilayah terdampak bencana. Gus Ipul, dalam setiap kunjungannya pasti banyak informasi yang bisa dikumpulkan di lapangan. Apa saja kekurangan-kekurangan, bagaimana kondisi dari para korban. Kesimpulan Gus Ipul selama melihat langsung para korban itu apa, Gus Ipul? Ya mereka antusias ketemu dengan Presiden ya. Mereka menyampaikan aspirasinya, mereka menyampaikan kebutuhan-kebutuhannya dan Presiden mendengarkan dengan baik ya. Yang istimewa dari Presiden ini biasanya kalau mau kunjungan ke daerah itu beliau rapatkan dulu apa yang artinya beliau mengidentifikasi apa saja sih yang dibutuhkan di daerah tersebut dan masalahnya di mana, ininya di mana. Begitu beliau sebelum berangkat. Setelah sampai di sana, beliau dialog, beliau lakukan komunikasi, tidak hanya dengan pengungsi, tapi dengan bupati setempat, dengan tokoh-tokoh setempat. Setelah itu beliau rumuskan untuk supaya ditindaklanjuti, baik itu oleh TNI Polri, mungkin juga oleh Kementerian Pekerjaan Umum, ya, atau oleh instansi-instansi yang lain. Jadi setiap beliau berangkat itu sudah paling tidak mengetahui dengan baik permasalahan-permasalahan dari wilayah yang akan dikunjungi. Ada informasi awal ya? Setelah itu beliau turun dan setelah itu mencarikan solusi. Luar biasa, menurut saya luar biasa betul. Dan beliau benar-benar mendengarkan itu. Mendengarkan, kemudian memberikan semangat, ya kan? Dan beliau menyampaikan dengan jujur apa adanya. Gus Ipul, ketika Gus Ipul mengatakan bahwa Presiden selama ini jujur menyampaikan apa adanya, apa yang sudah dilakukan, apa kekurangannya kepada para korban. Saya ingin balik bertanya, apakah orang-orang di sekitar Presiden, para pembantu Presiden, juga dengan jujur menyampaikan apa adanya informasi di lapangan, kekurangan-kekurangan di lapangan kepada Presiden, jadi tidak hanya sekedar yang baik-baik saja? Ya, yang saya lihat sih mereka juga bicara apa adanya. Ya, artinya Presiden itu kan juga punya banyak tangan ya. Jadi kalau misalnya ada yang bohong ya pasti tahu. Kan gitu ya. Jadi menurut saya ya semuanya berusaha untuk memberikan informasi sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Semuanya tentu ingin Presiden mengambil kebijakan yang tepat. Kayak kami ini sebagai pembantu Presiden ya ingin supaya Presiden bisa mengambil keputusan yang tepat. Dan salah satu yang penting dalam pengambilan keputusan yang tepat itu adalah informasinya yang akurat. Gitu. Ada informasi Gus Ipul dan kami juga melihat sendiri di lapangan lewat tim liputan kami. Misalnya ketika Presiden datang, persiapan pasti selalu dilakukan. Dan pada saat kunjungan demi kunjungan terlihat bahwa listrik menyala, tenda-tenda banyak yang dipasang. Tapi ada laporan dari sebagian masyarakat yang mengeluhkan bahwa kok ketika Presiden sudah kembali ke Jakarta, listrik kembali padam. Kemudian bantuan juga tidak selancar sebelumnya. Apa penjelasannya Gus Ipul? Yang Gus Ipul ketahui? Iya,
Pertama-tama kita mesti menyadari bahwa kehadiran presiden itu memang memerlukan satu persiapan yang baik, ya kan? Ketika presiden datang, tentu hal-hal yang memang dibutuhkan oleh presiden itu paling enggak bisa dipenuhi, ya kan? Karena presiden ke situ itu kan mau melihat sesuatu, ya kan? Dan ketika presiden datang, itu yang ingin ikut itu kan banyak sekali, gitu. Maka ya semua kemungkinan dihitung. Semua kemungkinan dihitung bagaimana kehadiran presiden ini bisa benar-benar nyaman, masyarakat juga bisa berdialog, sementara lingkungannya itu juga memadai, gitulah. Jadi memang sudah harus dipersiapkan, gitu. Nah, kemudian jangan dilihat itunya, tapi setelah presiden pulang, tindak lanjutnya itu. Jadi sebagian orang mungkin memahami setelah presiden pulang ya semua selesai. Padahal yang terjadi setelah presiden pulang ya tentu petugas-petugas yang bertanggung jawab terhadap seluruh urusan menindaklanjuti dengan baik. PU akan bekerja, ya, PU dengan alat-alat beratnya juga akan mencoba bekerja, menindaklanjuti arahan presiden. Kami juga iya sama, TNI Polri juga begitu. Dan secara umum, itu ditindaklanjuti, ya, secara keseluruhan sesuai dengan tantangan yang ada di lapangan. Jadi persiapan menyambut kehadiran presiden itu satu hal, tapi yang kedua juga itu mempercepat, ya, masalah-masalah di sana untuk bisa segera diselesaikan. Itu ada efek yang luar biasa. Jadi misalnya kalau tanya tentang Aceh Tamiang itu kan luar biasa ya. Nah tentu sekarang tiap hari makin ada perkembangan-perkembangan. Tentu tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi di sana semua bergerak. Idealnya berapa, Gus? Saya belum berani ngitung ya, nanti salah lagi nanti. Saya belum berani ngitung. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.